Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Veleva. Di sini saya akan membahas tentang aliran-aliran filsafat modern. Sebagaimana yang kita tahu, aliran dalam filsafat modern memiliki 3 komponen. Yang pertama empirisme, yang kedua positivisme, dan yang ketiga yaitu pragmatisme. Dari ketiga aliran tersebut memiliki pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya sejak dia dilahirkan. Yang kedua, positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan oleh data empiris. Dan yang ketiga itu pragmatisme. Pragmatisme merupakan suatu aliran filsafat yang berkenaan dengan sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit dan instan. Orang yang mempunyai sifat pragmatis ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan ingin segera tercapai tanpa mau berpikir panjang dan tanpa melalui proses yang panjang. Selain dari pengertian yang memiliki pengertian berbeda-beda, antara aliran-aliran ini juga memiliki pola pikir yang berbeda. Seperti empirisme. Empirisme memiliki pola pikir dalam filsafat ilmu dapat lebih mengindahkan keharusan, selalu mengubah atau mencocokkan suatu sistem ilmu. Sedangkan positivisme memiliki pola pikir yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia berkembang secara evolusi dalam 3 tahap, yaitu teologis, metafisik, dan positif. Tahap teologis merupakan masyarakat mencari penjelasan atau solusi persoalan melalui pendekatan agama. Tahap metafisik adalah masyarakat mencari penjelasan atau solusi melalui konsep abstrak seperti adanya hukum alam. Sedangkan tahap positivisme masyarakat mencari penjelasan atau solusi melalui ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu cara berpikir pragmatisme. Cara berpikir pragmatisme adalah pola pikir yang praktis yang digunakan pada kondisi tertentu dan biasanya untuk dalam keadaan waktu yang mendadak atau mendesak dan dalam jangka waktu yang pendek. Setelah kita membahas tentang pengertian dan pola pikir empirisme, sekarang kita akan membahas tentang contoh-contoh aliran tersebut. Yang pertama yaitu contoh aliran empirisme. Contoh aliran empirisme dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti bagaimana kita mengetahui es itu dingin. Orang yang berempirisme ini berpandangan bahwa es itu dingin karena orang itu pernah melakukan atau memiliki pengalaman sendiri dengan menyentuh es tersebut dan memperoleh pengetahuan yang ia sebut dingin. Mengapa seperti itu? Karena dalam aliran empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Pola pikir empirisme mengenalkan bukti empiris. Empirisme termasuk salah satu jenis aliran ontologi. Yang kedua itu contoh aliran positivisme. Contoh aliran positivisme adalah misalnya seseorang penebang pohon di musim dingin lalu membawanya pulang. Kita mengamati lalu berpendapat bahwa orang tersebut ingin membuatnya kayu bakar, padahal hal tersebut belum tentu benar. Dan yang ketiga yaitu contoh dari aliran pragmatisme. Contohnya seperti seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi dan harus menghidupi keluarganya. Maka yang ada dalam pikirannya itu hanya mungkin jalan ampuhnya yaitu mencuri, membegal, atau merampas harta orang agar dia itu mampu untuk menghidupi keluarganya. Itu menjadi salah satu sebagai contoh dari aliran pragmatisme yang memiliki akal yang mungkin bisa dikatakan pikiran yang pendek dan hanya dilakukan dalam jangka waktu yang singkat.
Setelah kita membahas tentang contoh-contoh dari aliran tersebut, maka kita akan memasuki dalam tujuan aliran-aliran tersebut. Yang pertama, tujuan empirisme. Tujuan empirisme adalah salah satu aliran yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengalaman itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Empirisme berpendirian bahwa semua pengetahuan diperoleh lewat indera. Yang kedua yaitu positivisme. Tujuan dari positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positivasi sebagai leg atau lex, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Paradigma positivisme memiliki peran penting dalam keadaan hukum dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Paradigma positivisme membawa pengaruh terhadap ilmu hukum, yaitu aliran positivisme. Menurut aliran positivisme, ilmu hukum memiliki karakteristik spesialitatis, sistematis, logikal, rasional, prosedural, mekanistis, objektif, dan impersonal. Dalam bidang hukum, positivisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mempunyai keunggulan, yaitu kepastian hukum yang berpredictable, adanya jaminan kepastian hukum, dan ketetapan dalam hal nilai. Artinya hukum yang tertulis pasti dan jelas, maka eksistensinya akan dipertahankan sampai sekarang, bahkan masa yang akan datang. Dan dalam kekurangan atau kelemahannya yaitu memiliki mengidentifikasikan hukum dengan undang-undang atau hukum positif. Cara pandang yang formalistik ini menghilangkan kemungkinan untuk mempertanyakan apakah norma yang diundangkan itu adil atau tidak. Dan yang ketiga itu tujuan dari pragmatisme. Tujuan dari pragmatisme memiliki dua komponen. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan dan tujuan kedudukan siswa. Tujuan pendidikan yaitu tujuan pendidikan pragmatisme adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Dan yang kedua itu tujuan kedudukan siswa. Kedudukan siswa dalam pendidikan pragmatisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Dalam peran pragmatisme dalam pendidikan, pragmatisme memposisikan anak didik sebagai pihak yang sangat penting dan mesti dipahami dengan baik dan benar. Karena dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap kebutuhan anak didik, diharapkan anak didik dapat menikmati sistem pendidikan yang diterapkan kepada mereka. Dari pembahasan kita di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa munculnya filsafat pertama kali ternyata bukanlah dari Yunani. Berdasarkan pelacakan sejarah para ilmuwan, ternyata filsafat Yunani pun dipengaruhi oleh kebudayaan agama-agama yang berasal dari dunia timur, terutama dari Mesir, Babilonia, Mesopotamia. Selain itu, di bagian dunia lainnya juga berkembang filsafat seperti di India dan Cina. Filsafat ilmu dengan berbagai macam paradigmanya merupakan sejarah jalan menuju perkembangan ilmu pengetahuan di masa kini. Pandangan konstruktif dibutuhkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan. Selain dari itu pula, filsafat zaman modern yang kelahirannya didahului oleh suatu periode yang disebut dengan Renaissance dan dimatangkan oleh gerakan Angklung pada abad 18 itu, sehingga muncullah beberapa aliran yang memiliki pengaruh dari aliran tersebut dalam hal filsafat modern. Salah satunya seperti pragmatisme, positivisme, dan empirisme. Dan penyebab keruntuhan filsafat modern ialah proyek filsafat modern yang ingin menguasai dunia lewat satu pemikiran rasional dan utuh. Setelah dievaluasi oleh filsuf,
ternyata ditemukan dan diketahui kelemahan. Kemudian bermuncullah filsuf-filsuf yang mengkritik proyek filsafat modern tersebut. Fenomena ini oleh beberapa kalangan dianggap sebagai suatu periode baru dalam sejarah filsafat, yaitu periode yang disebut postmodern. Lalu, para filsuf-filsuf yang mengkritisi proyek filsafat modern dikatakan sebagai tokoh-tokoh filsafat postmodern. Jadi, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari penjelasan tersebut. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.